Kita masuk kepada al-akhu asy-syaqiq, saudara kandung. Saudara apa, Bu? Kandung. Saya punya abang, saya punya kakak, saya punya adik. Abang, kakak sama adik saya itu ahli waris. Ahli waris. Kalau ibu bapak punya abang punya kakak, itu abang kakak kita ahli waris. Cuma bukan langsung dia bisa dapat, otomatis dapat. Macam manapun kondisi dapat, tidak. Ada yang bisa menghalangi saudara itu, saudara kandung kita, untuk mendapatkan waris. Walaupun dia ahli waris, tapi kalau ada 4 orang yang menghalanginya, maka dia bisa jadi tidak dapat. Siapa 4 orang itu? Saudara kandung. Saudara kandung ini ahli waris. Tapi kalau ada yang 4 orang ini, maka dia bisa jadi tidak dapat. Yang pertama, ketika ada ayah. Yang kedua, ketika ada kakek. Yang ketiga, ketika ada anak laki-laki. Baru yang keempat, ketika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Baik ya, Bapak Ibu. Saudara kandung ahli waris, ya, tapi gugur dia, mahzub dia, terhalang dia, bisa jadi dia tidak dapat. Kapan itu? Ketika ayah masih hidup. Saya meninggal, ya, saya meninggal. Pada saat saya meninggal dunia, abang saya, kakak saya ada, tapi abang kakak saya ini ada, ayah saya pun masih ada. Maka ketika ayah saya masih ada, maka abang kakak saya tidak dapat ketika ada ayah. Kapan lagi? Ketika ada kakek. Saya meninggal, ayah saya sudah tak ada, tapi kakek saya masih hidup, panjang umurnya. Ya, 98 tahun misalnya, masih hidup kakek saya, maka saudara kandung saya pun tertutup, tidak dapat. Kemudian kapan lagi saudara kandung itu bisa terhalang? Ketika ada anak laki-laki. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak laki-laki ini termasuk kunci lain dalam pembagian waris. Dalam pembagian waris gampang aja. Kalau sudah ada anak laki-lakinya, tak usah pada berharap. Ya, tapi kalau anaknya cuma perempuan atau tak ada anaknya, itu bisalah berharap. Tapi kalau sudah ada anak laki-lakinya, udah sama dia lihat. Dah. Baru yang keempat adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ingat ya Pak, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak perempuan tidak. Ya. Cucu laki-laki tapi dari anak perempuan tidak. Yang dicatat di sini cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kita kasih contoh, Baik. Contoh dari ayah, meninggal seseorang, ya,
Yang ditinggalkan itu ahli warisnya adalah ibu, kemudian ayah, baru anak perempuan, sama saudara kandung. Ya. Kondisinya pertama seperti ini. Meninggal seseorang, si fulan. Pada saat si fulan ini meninggal dunia, yang ditinggalkannya sebagai ahli waris ada ibunya, ayahnya masih ada, satu anaknya perempuan, berarti istrinya sudah meninggal ini. Kemudian saudara kandungnya masih ada, abangnya ada. Maka bagaimana pembagiannya? Maka pembagiannya ibu mendapatkan 1/6, ayah juga 1/6 plus sisa. Kemudian satu orang anak perempuan mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Saudara kandung bagaimana? Saudara kandung mahzub, terhalang. Kenapa saudara kandung terhalang? Karena ada ayah. Ayah inilah yang menghalangi dia. Jadi saudara kandung tidak dapat. Baik, ya. Jadi ketika ada ayah, maka saudara kandung tidak dapat. Baik, contoh yang kedua dari kakek. Meninggal si fulan. Yang ditinggalkan, meninggal seorang suami. Ahli warisnya istri, kemudian ibu, kakek, dan saudara kandung. Baik, Bapak Ibu. Ketika seorang suami meninggal, ahli warisnya istri, ibu, kakek, sama saudara kandung. Berapa bagian istri? Berapa, Bu? Bagian ibu berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak ada anak, berarti 1/4. Ibu 1/6. Kemudian kakek juga 1/6 plus sisa. Kakek mendapatkan sisa asobah, sedangkan saudara kandung tidak mendapat karena ada kakek. Ya, jadi supaya tahu kita ketika posisi kita sebagai cek. Ya. Jadi Bapak Ibu supaya tahu kita pada saat kitalah sebagai saudara kandung meninggal abang awak, meninggal kakak awak. Ini supaya tahu ini posisikan diri, Bu. Jangan mentang-mentang ini abangku ini. Satu rahim kami ini dah katanya. Jangan mentang-mentang karena abang awak, karena saudara kandung awak, aku pasti dapat aku. Ya kan? Pasti pula dibilangnya. Tidak bisa. Jadi selama awak saudara kandung, pada saat meninggal saudara kandung kita, pertama tadi masih hidup ayah awak, maka awak tak dapat. Pada saat saudara kandung meninggal masih ada kakek awak, maka kita juga tidak dapat. Baru yang ketiga adalah contoh kalau seandainya ada anak laki-laki. Meninggal seorang suami. Meninggal suami, ahli warisnya istri,
kemudian anak laki-laki dan saudara kandung. Anak laki-laki dan saudara kandung. Baik. Pada saat seperti ini meninggal bapak, suami. Kita yang meninggal, Pak. Istri yang kita tinggalkan satu istri, satu anak laki-laki, sama ada saudara kandung awak, abang awak ada, kakak awak ada. Maka bagaimana pembagiannya? Istri dapat berapa, Pak? 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak, ya kan? Anak laki-laki berapa? Sisa. Saudara kandung mahzub 0, ya kan? Yang penting kalau sudah ada anak laki-laki bisa barengan lagi gitu, jong, ya kan? Kenapa? Dialah yang menguasai semua. Misalnya harta kita 800 juta, rumah kita yang kita tinggalkan itu kalau dijual harganya 800 juta. Meninggal awak, anak ahli waris awak cuma ada satu istri sama satu anak laki-laki. Udah, istri awak dapat 1/8 berarti 100 juta. Anak awak yang laki-laki dapat sisa berarti 700 juta. Sama dia lah semua. Jangan lagi berharap lagi yang lain. Saudara kandung menengok-nengok sajalah. Dah. Baru yang berikutnya, contoh adalah meninggal istri. Meninggal istri. Ahli warisnya suami, ibu, suami, kemudian ibu, sama cicit laki-laki dari cucu laki-laki, sama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Baik, ini contoh yang terakhir Bapak Ibu. Meninggal seorang istri, ahli warisnya suami, ibu, sama cicit laki-laki dari cucu laki-laki. Udah bercicit dia. Ada cicitnya laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, garis keturunannya laki-laki. Sementara masih ada urutan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka keberadaan cucu laki-laki dari anak laki-laki menghalangi cicit dari anak laki-laki. Berarti ini bagiannya suami 1/2. Kenapa setengah? Karena tidak ada anak. Ibu 1/6. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki ada mendapatkan sisa dari semua harta, sedangkan cicit laki-laki dari cucu laki-laki tidak mendapatkan dari harta itu. Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah contoh ini. Baik, ini contoh yang seperti ini. Kalau contohnya nanti yang kalau seandainya yang meninggal itu adalah si fulan, ahli warisnya ibu, kemudian saudara kandung, sama cucu laki-laki. Karena tadi yang menghalangi saudara kandung itu ayah, kakek, anak laki-laki, sama cucu laki-laki. Maka kalau seperti ini, ibu dapat 1/6. Kemudian cucu laki-laki dapat sisa
Sedangkan saudara kandung mahzub, terhalang, tidak bisa mendapatkan harta. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya memang laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki, anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka saudara kandung akan terhalang untuk mendapatkan harta. Baik Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kaji kita pada kesempatan subuh ini. Jadi saudara kandung pun awak, ingat Bapak Ibu, awak saudara kandung, abang awak meninggal, kakak awak meninggal, adik awak perempuan laki-laki meninggal, apakah kita ahli waris? Ya, kita ahli waris. Tapi apakah otomatis dapat? Belum tentu. Tengok, masih hidup nggak ayah awak? Oh, nggak ada lagi ayah. Kakek masih ada, nggak ada lagi. Oh, udah itulah duluan lagi. Dah, berarti aman udah dua. Yang ketiga, ada nggak anak laki-laki? Anaknya perempuan pula semua. Aman. Baru cecok tengok lagi. Berarti tinggal satu lagi. Ada nggak cucu laki-laki dari anak laki-laki? Sedangkan anaknya pun perempuan semua. Mana mungkin ada cucu laki-laki dari anak laki-laki? Berarti ada peluang awak. Bukan ada peluang, berarti awak dapat. Wah, udahlah pelajari kian lah berapa asetnya ya kan? Nah, hitung-hitung kian berapa asetnya. Oh, berarti bagianku segini nih, udah tahu awak ya kan? Tapi begitu meninggal saudara kandung awak periksa, ada enggak yang empat menghalangi aku? Pala awak tengok, satu ayah tak ada, kakek tak ada. Ada pula anaknya laki-laki. Udahlah, enggak usah lagi ada. Datang awak takziah, pulang awak, selesai. Enggak usah lagi ada cerita menunggu pembagian, karena awak pasti tidak dapat. Jangan ngotot. Jangan ngotot. Aku saudaranya, aku ini adikku ini, biar tahu kamu, wah satu rahim kami begini. Tidak ada itu. Ya, selama ini menghalangi, maka dia tidak bisa dapat. Wallahu a'lam Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita tutup, ada yang hendak bertanya?